Informasi pertama dari Kabupaten Oku. Warga Kampung 1, Desa Bunglai, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Oku, pada Jumat sore mendadak gempar. Seorang warga setempat berinisial OF yang diketahui orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ mengamuk dengan senjata tajam. 5 warga desa terkena sabetan senjata tajam pelaku dan meninggal dunia. Kelima korban adalah pasangan suami istri Erni dan Endang, kemudian Hendri, Ikrom, dan Sari. Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo melalui Kasat Reskrim AKP Hilal Adi Imawan mengatakan pelaku sudah diamankan di Mapolres Oku. Namun polisi belum dapat memastikan apakah pelaku mengalami gangguan jiwa atau tidak. Namun berdasarkan keterangan dari warga sekitar di lokasi kejadian, pelaku selama ini diduga ODGJ. Untuk itu pihaknya akan membawa pelaku ke rumah sakit jiwa untuk menjalani pemeriksaan. Ditambahkan Hilal, hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku sakit hati dengan salah satu korban. Namun ucapan tersangka selalu ngawur. Informasi kedua soal dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Sidang dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya kembali digelar dengan menghadirkan 2 terdakwa yaitu Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi. Persidangan secara tatap muka berlangsung di Pengadilan Tipikor Palembang pada Jumat 26 November 2021 diketuai Majelis Hakim Abdul Aziz. Sidang kali ini terdakwa Mukti Sulaiman menghadirkan 2 ahli yakni Dr. Bahrul Ilmi Yakub selaku ahli administrasi negara dan perundang-undangan serta Dr. Mahmud Mulyadi, ahli pidana dari Universitas Sumatera Utara. Kedua ahli ini diminta menyampaikan pendapatnya masing-masing kepada majelis hakim, terutama mengenai unsur delik hukum pidana serta hak dan kewenangan terdakwa Mukti Sulaiman selaku Sekda Pemprov Sumsel sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Menurut Bahrul, dari sisi keilmuannya dan peraturan perundang-undangan, terdakwa Mukti Sulaiman tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak melebihi batas di luar kewenangannya sebagai sekda saat itu. Informasi ketiga dari Kota Palembang. 2 pelaku jambret bermotor yang merampas tas seorang wanita di kawasan Jalan AKBP Haji Muhammad Amin 24 Ilir pada Minggu siang 21 November 2021 diringkus polisi. Kedua pelaku adalah Riko Wiratama, warga Jalan Limbungan, Lorong Cempako, Kecamatan Ilir Barat 1, dan anak di bawah umur berinisial RAW, warga Palembang. Duet jambret dewasa dan ABG ini ditangkap anggota unit Ranmor Satreskrim Polres Tabes Palembang di kediamannya masing-masing pada Jumat 26 November sekitar pukul 3:15. Kini kedua pelaku dan barang bukti berupa 1 tas sandang milik korban beserta barang bukti yang digunakan pelaku saat beraksi seperti 2 topi, 1 sepeda motor Mio warna merah hitam tanpa plat, dan sepasang sepatu telah diamankan di Mapolres Tabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Tabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi mengatakan kedua tersangka ditangkap atas laporan korban RW Zahra, warga Jalan Temon 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Informasi keempat dari Kota Lubuk Linggau. Kapolres dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau bersama unsur muspida setempat memusnahkan barang bukti narkotika senilai 14 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 13 kg sabu-sabu dan 2.200 butir ekstasi. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan di halaman Mapolres Lubuk Linggau pada Kamis 25 November sekitar pukul 9:40. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan tersebut berkaitan dengan penyidikan ungkap kasus yang pekan lalu sempat dirilis ke media. Pemusnahan barang bukti dilakukan lebih awal karena bila disimpan lebih lama akan berisiko tinggi terjadinya penyimpangan. Informasi kelima kembali ke Kota Palembang. Ratusan rumah warga yang berada di Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, terendam banjir lebih dari 3 pekan terakhir. Banjir ini sendiri ketinggiannya sudah mencapai lutut orang dewasa yang belum juga surut hingga Selasa 23 November. Dwi, salah seorang warga RT 35 mengatakan ada 9 RT yang terdampak banjir, diantaranya perumahan Geria Buana Indah, Arisma dan Geria Satria, serta perkampungan warga sekitar. Menurutnya, banjir ini disebabkan curah air hujan yang tinggi serta waduk atau kolam retensi di perumahan Geria Buana Indah tidak mampu menampung air hingga meluap.
Warga berharap Pemkot Palembang segera mencarikan solusi untuk mengatasi banjir tersebut. Informasi keenam masih dari Kota Lubuk Linggau. Bertepatan dengan peringatan Hari Guru, puluhan pelajar dari 3 SMA negeri di Lubuk Linggau menyambutnya dengan aksi yang membuat orang tua dan guru mengelus dada. Pelajar dari SMA Negeri 2 Tabapingin, SMA Negeri 3 Petanang, dan SMA Negeri 4 Siring Agung nyaris melakukan aksi tawuran. Hal itu diduga dipicu konten TikTok yang membuat pelajar dari SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 tersinggung. Sehingga belasan pelajar dari 2 sekolah itu datang mengepung SMA Negeri 2 pada Kamis 25 November 2021.